Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal menjelaskan kronologi penembakan yang terjadi antara anggota FPI dengan polisi di Jalan Tol Cikampek kilometer 50, dan akibat insiden ini terjadi ada beberapa opini positif dan negatif tentunya di media sosial. Di antaranya adalah, sebentar ganti kamera dulu geng. Oke. eh, di sini, ngapa anggota Laskar FPI dipepet mobil polisi? Ngapa polisi mengikutin FPI? Kan kayak gitu. Itu pertanyaan pertama. Siapa yang ngejar duluan, FPI atau polisi? Bentrokan yang mulai duluan, FPI atau polisi? Kenapa ditembak FPI atau polisi? Dari mana senjata api tersebut, FPI atau senjata polisi itu yang ditinggalkan di TKP? Kemudian, apakah ada bukti bersalah FPI di mata FPI juga dengan polisi? Jadi sebelum kita mulai ke situ, kita mulai dulu nonton beritanya biar nggak salah-salah ya. Penembakan pelaku penyerangan polisi yang sedang melakukan penyelidikan terkait pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Metro Jaya terjadi di tol Jakarta Cikampek pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Polisi melakukan penyelidikan terkait adanya informasi massa mengenai rencana pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Metro Jaya. Pukul 12.30 pagi. Saat hendak memberhentikan mobil yang diduga berisikan pengikut Rizik Syihab, polisi lalu dipepet dan diserang. Kok aneh ya, ambigu. Dengan menggunakan senjata api. Merasa terancam, polisi pun melakukan tindakan tegas terhadap pelaku. Tujuannya apa diikutin anggotanya? Sebetulnya aneh gitu. Kenapa diikutin? Kenapa nggak koordinasi dulu dengan ormas tersebut? Berarti di sini bukan FPI yang pepet polisi sebetulnya. Mungkin ya, kan ini nggak tahu di masyarakat, ini pola liar masyarakat. Berarti ini gara-gara terjadi miscommunication, kalau kita buat singkatannya, karena nggak ada koordinasi dengan pihak ketiga. 6 orang yang diduga pengikut Rizik Syihab tewas dalam peristiwa ini. Mereka terpaksa ditembak karena berupaya melawan dan menyerang polisi dengan senjata api. Kenapa ditembak coba? Kan itu seharusnya ditangkap. Kok bisa ditembaknya di kaki gitu, di pergelangan? Kok bisa pasnya di kepala gitu? Kayak niat banget gitu. Kok nyopeni masyarakat ya? Karena nih di Facebook yang aku lihat banyak yang lebih kasar lagi, tapi ini opini masyarakat. Fotonya ada, kalau kalian mau cari di Google. Pokoknya senjatanya itu pelurunya nembak tembus dari kepala belakang ke mata kiri kalau nggak salah. Tembus gitu. Nggak bisa aku tayangin di sini karena kontennya kekerasan. Dalam keterangan persnya, Irjen Fadil Imran menjelaskan polisi melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi adanya rencana pengerahan massa mengawal Rizik Syihab terkait pemeriksaan hari ini. Informasi tersebut kemudian diselidiki. Polisi kemudian membuntuti kendaraan pengikut Rizik di tol Jakarta Cikampek. Namun upaya polisi mendapat perlawanan. Pengikut Rizik melawan polisi. Apapun yang diikutin tanpa sepengetahuan mungkin akan merasa takut ya, curiga, apalagi Indonesia lagi nggak stabil ya, dalam artian pokoknya lagi kacau gitu. Jadi
kita nggak bisa bilang juga ini salah siapa gitu. Jadi kalau kita jadi ikutin sama apa itu namanya, yang begal-begal itu di jalan, ya pasti takut. Kalau aku panik bakal lari mungkin. Kalau misalnya mobil aku mungkin banting setir supaya begalnya lari gitu. Mungkin si FPI di sini eh, panik. Di sini salah kira, dikirain perlawanan. Jadi di sini kesimpulannya eh, yang ngejar duluan polisi. Dengan senjata api dan senjata tajam, sehingga polisi menembak mati 6 dari 10 pengikut pemimpin FPI tersebut. Berarti di sini tanpa perlawanan, kemungkinan besar tanpa perlawanan, karena dari pihak polisi tidak ada luka-luka, dan mobil polisinya juga di berita nggak dikasih nampak ada kerusakannya kan. Seharusnya dikasih nampak di polisian itu mobilnya penyot, ada bekas senjata di mobilnya gitu, tapi nggak dibilang di beritanya, di persnya juga nggak dibilang mobilnya rusak atau apa, ada kena peluru, tapi nggak dibilang. Kalau aku ambil kesimpulan di sini, anggota FPI tanpa perlawanan, dan yang mulai duluan polisi. Eh, Mungkin kalau diserang duluan dengan tembakan peringatan, bentrokan nggak akan terjadi. Tapi kenapa ditembak mati di tempat gitu kan, aneh. Ini kenapa ditembak mati di tempat? Sorry, salah, menyerang duluan. Karena mungkin di sini sama-sama panik, dan di sini juga polisi terancam dan panik juga. Jadi di sini terjadi ambigu, beda-beda pemahaman dan pikiran, jadi terjadilah hal yang tidak diinginkan. Kemudian di sini senjatanya masih dipertanyakan, ini milik siapa? Dan yang terakhir, kalau memang anggota FPI dia punya senjata, maka FPI lah yang bersalah. Tapi dalam kasus ini belum terbukti, dan di sini kita masih menunggu. Kesimpulan dari saya menunggu, dan kita nonton dulu beritanya. Ini kesimpulan sementara yang saya ambil untuk kalian. Yang komentar-komentar kasar itu nggak boleh, kalian harus tunggu, taatin peraturan dulu. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur
sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Kan aneh, kenapa nggak ditembak peringatan dulu, habis itu jika perlawanan baru ditembak kakinya atau gimana gitu, tapi langsung ditembak mati gitu. Sebetulnya ini jadi aneh ya. Katanya di sini ada bukti rekaman suara telepon. Sementara aku cari dulu. Ini dia, langsung aja kita putar. Alamatnya bila mana kita terpisah, nanti kita langsung kalau misalnya berlain. Ya ada Mana ya? Suara depan kalau dalam rekaman sejumlah dari belakang mobil Madun. Pelata dia pelata. Nah di sini nih. Monitor Bang Egi, ini pokoknya kalau dia nyalip, kita nyari jalan lain Bang Eli. Bang Egi ya, kalau dia nyalip kita ya kan, kita nyari jalan lain. Pokoknya patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain. Gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Nih tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2 tahu 3 dah, belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri apa kan? Kiri aja kiri dah. Dia ambil kiri nepi. Katanya ada yang ngikutin. Polisi yang diikutin. Sus de Madar nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi, nongkrong di pinggir jalan aja. Dia ngikutin nggak? Lalu itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Ambon monitor Ambon. Bang Ambon, posisi Bang Ambon. Ini orang kali ya mau nyalip gitu. Udah belakang mobil Madun. Pelata dia pelata. Berarti kalau di rekaman ini pun nggak bisa diambil diambil bukti, karena ini bisa dimanipulasi juga. Seharusnya real gitu, pakai black box. Langsung aja kita buka kita buka ini. Nama anggota FPI ditembak polisi usut tuntas. Aneh. Kayak aku bilang tadi, itu aneh. Kenapa langsung ditembak mati gitu kan? Kayak tujuan awalnya ini memang mau kayak dimanipulasi gitu, atau gimana supaya polisi bisa masuk ke sarangnya FPI gitu. Tapi nggak tahu juga ini. Tapi kok dibubarin bagus juga, karena ini meresahkan ya. Tuh kan senjatanya itu punya siapa coba? Nggak tahu senjata punya siapa.
Oke geng, kurang lebih gitu aja untuk video kali ini.